Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri membuat Discord bot. Kita akan membahas mengenai moderation kick. Namun sebelumnya kita akan coba lihat terlebih dahulu apa yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membuat fitur permission ya, di mana ketika kita ingin berkomunikasi dengan bot menggunakan komen tertentu, namun kita harus memiliki role tertentu supaya kita memiliki permission untuk menggunakan komen tersebut. Seperti contoh, misalkan kita di sini bisa ketikkan tanda seru clear 3 misalkan ya. Supaya kita bisa menghapus chat tersebut, kita harus memiliki role admin ya. Kita hilangkan, coba ya, role adminnya kita hilangkan, kemudian kita ketikkan clear 5 misal. Tuh. Kita di tag oleh botnya, kemudian botnya merespon, kamu bukan admin katanya ya, kamu tidak bisa menggunakan komen ini gitu. Nah, terus misalkan kita nggak tahu nih, kita ini admin atau bukan ya, kita cek aja, cek admin gitu ya, kamu bukan admin. Sekarang kita berikan lagi admin. Kemudian kita tes lagi. Tanda seru cek admin. Tuh, halo admin, sekarang responnya ya. Kemudian clear 3 misal. Tuh, sekarang komen chat clearnya bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat fitur kick ya. Jadi kick ini sebetulnya bisa kita lakukan kepada setiap user yang ada di dalam server Discord kita dengan cara melakukan klik kanan. Kemudian di sini kita bisa klik yang ini ya, kick apa? Misalkan di sini kick pip bot ya. Namun kita akan coba terlebih dahulu masukkan testing user ya. Di video-video sebelumnya kita sudah membuat bot yang tidak akan kita gunakan untuk berinteraksi, namun hanya untuk melakukan testing saja terhadap beberapa fitur dari bot yang kita buat. Nah, yang pertama seperti biasa masuk ke dalam Discord developer portal ya. Kemudian pilih seperti biasa user yang akan kita masukkan. Kemudian kita bisa copy yang ini, client ID-nya ya. Kemudian masuk ke dalam Discord permission calculator ya. Kemudian masukkan di sini client ID-nya. Setelah itu klik link berikut ini. Nah, kemudian pilih servernya ya. Kemudian masukkan yang ini misalkan ya, Pip Code Studio, kemudian authorize. Kemudian centang I'm not a robotnya ya, itu kaptanya. Oke, testing user sudah masuk, coba cek. Nah, ini ada ya. Kemudian kita klik kanan, misalkan kita kick di sini ya. Kick testing user. Oke, di sini bisa memasukkan alasan kita melakukan kick ya terhadap user yang ini gitu ya. Tapi kita tidak akan isi, kita kick saja ya. Tuh, otomatis dia hilang ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba masukkan kembali. Kita masukin lagi. Authorize. Oke, sudah masuk kembali. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan cara yang tadi ya. Namun kita akan coba gunakan bot supaya botnya bisa kick user yang ada di dalam server Discord ini. Loh, kenapa? Itu kan mempersulit gitu ya. Ngapain harus ngetikin lagi di dalam chatnya ya untuk melakukan kick terhadap user. Nah, mungkin saat ini user yang ada di dalam server Discord ini itu hanya sedikit ya. Hanya 1, 2, dan 3 misalkan ya. Kita mau nge-kick yang manapun bisa gitu, cari aja usernya gitu. Tapi gimana kalau misalkan user di dalam server Discord kita itu banyak? Contohnya misalkan di server Discord Web Programming Unpas.
Di dalam server Discord Web Programming Unpas ini, kita tahu saat ini sudah sangat banyak sekali user yang ada di dalam server ini ya. Di mana saat ini kurang lebih sudah sekitar 2.700 user atau member di dalam server Discord WPU ini. Nah, misalkan kita ingin meng-kick salah satu user. Nah, otomatis kan kita bingung nih, nyarinya di mana gitu kan. Banyak sekali, kita harus scroll satu-satu, kita cari gitu ya. Nah, gimana kalau kita manfaatin bot supaya botnya yang nge-kick gitu ya. Kita tinggal tag aja. Nah, user mana yang mau di-kick gitu ya. Nanti botnya akan merespon dan akhirnya bot akan meng-kick user tersebut. Oke, kita kembali ke server Discord kita ya. Kemudian silahkan buka Visual Studio Code. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu botnya. Kita tutup terminal. Nah, di sini kita buat file baru. Misalkan kita beri nama kick.js. Di sini kita coba copy saja dari yang ini ya. Misalkan kita butuh modul exportnya supaya cepat. Nah, ini yang di dalam execute kita hapus. Kemudian kita ubah name-nya jadi kick. Misalkan ini adalah comment moderation gitu ya. Kick gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita jangan dulu coba di sini ya, tapi kita coba aja dulu di index.js. Kemudian di sini case. Jadi kita coba dulu di dalam file utama, baru kita masukkan nanti di kick.js-nya ya. Misalkan di sini kick ya. Kemudian kita akan ngecek dulu nih. Kita akan gunakan permission ya. Jadi nggak sembarangan nih yang bisa ngekick gitu ya. Kalau setiap user itu bisa ngekick, bahaya ya. Pastikan yang bisa mengkick itu hanya administrator saja, misalkan ya. Nah, di sini misalkan kita akan tangkap dulu ya siapa yang mengirimkan pesannya. Di sini message .member .roles .catch .find dalam kurung r titik name ya sama dengan misalkan di sini admin gitu ya. Kalau yang mengirimkan pesan itu adalah admin ya, maka nah di sini kita jalankan kick-nya. Tapi kalau bukan, misalkan else, nah di sini berarti kalau bukan kita return aja return message.channel.send. Di sini misalkan kamu bukan admin gitu ya. Kamu tidak memiliki akses untuk melakukan kick gitu ya. Seperti ini saja misalkan ya. Kemudian di sini kita masukkan ya. Kita buat variabel, kemudian user kick misalkan. User yang mau di-kick-nya ya. Nah, di sini kita buat seperti ini, message mentions .users .first. Nah, jadi nanti konsepnya seperti ini. Kita akan mengetikkan tanda seru kick ya, tanda seru itu prefix, kemudian komennya adalah kick. Nah, kemudian kita akan mention usernya gitu ya. Kita tangkap, kita masukkan ke dalam user kick. Selanjutnya kita akan mengecek gitu ya. Nah, apakah user yang kita tag itu ada di dalam server kita gitu ya. Nah, kalau ada, kita masukin lagi ke dalam sebuah variabel seperti ini, misalkan message.guild.member user kick gitu ya. Kalau nggak ada, else kita coba hapus aja ya, hapus dulu
pesannya misalkan delete 1 ya. Jadi message.channel.book delete 1. Kemudian kita replay. Ya. Jadi kita hapus dulu pesan yang tadi kita kirim ya, yaitu tanda seru kick at siapa misalkan ya. Nah, ini kita beri misalkan di sini user yang Anda tag tidak ada dalam server ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ada, kita masuk lagi ke sini berarti ya. Di sini kita cek lagi. Kalau ada gitu ya, kita buat seperti ini, member kick ya. Jadi yang ada di dalam variabel member kick kita kick gitu ya. Misalkan di sini pesannya kamu di kick dari server gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan then ya, metode lagi. Kemudian kita buat arrow function. Seperti ini misalkan ya. Nah, di sini kita masukkan message.channel.book ya, kita hapus 1 ya. Hapus dulu. Kemudian di sini message.replay dalam kurung kita masukkan backtick, kita tag ya. Di sini user kick.tag. Kemudian di sini misalkan berhasil di kick gitu ya pesannya ya. Oh, ini tidak di dalam backtick ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan error ya, .catch error gitu ya. Misalkan seperti ini. Supaya nanti kalau ada error kita bisa tampilkan di dalam server Discord-nya gitu ya. Di sini misalkan message.channel.book delete 1 ya. Jadi kita hapus dulu tuh pesan yang awalnya. Kemudian message.replay misalkan sini saya tidak bisa melakukan kick terhadap member ini gitu ya. Oke, seperti ini misalkan ya. Atau misalkan kita tampilkan juga errornya ke dalam konsol. Jadi double ya. Sini oke sudah, else return. Nah, di sini lupa kita tidak hapus ya. Harusnya kita hapus juga pesan yang kita kirimkannya ya. Bulk delete 1. Save. Nah, seharusnya sekarang fiturnya sudah jalan. Kita beri break dulu ya. Kita beri break di sini. Break. Kita coba jalankan ya. Node spasi titik. Bot sudah online. Nah, kita kembali ke server Discord kita ya. Kemudian kita ketikkan di sini. Atau kita coba dulu ya. Kita coba dulu, jangan gunakan admin. Nah, adminnya sudah hilang. Kita coba ketik kick, misalkan di sini add. Nah, ini ya, testing user. Kita kick. Tuh, kamu bukan admin, kamu tidak memiliki akses untuk melakukan kick. Tapi pesan tanda seru kick at testing underscore usernya dihapus dulu gitu ya. Nah, itu fungsi tadi ya, bulk delete 1. Nah, di sini kita coba sekarang ubah lagi jadi admin gitu ya. Nah, di sini kita kick at testing underscore user. Tuh, sekarang ya pesannya beda nih.
dia nge-replay ke kita, terus testing_user, kemudian nih ini ID usernya ya, berhasil di-kick ya. Tuh, sekarang usernya hilang ya. Jadi, sekarang kita bisa menggunakan command ini untuk melakukan kick terhadap salah satu user di dalam server Discord kita. Nah, selanjutnya kita coba masukkan kembali ya yang testing user tadi ya. Kita masukkan ke server Pipcode Studio, klik continue, kemudian di sini authorize ya. Sekarang testing_usernya sudah masuk kembali. Nah, kita coba ubah ya. Tadi kita sudah membuat kick.js ini. Kita masukkan ya komen yang ini ke dalam kick.js. Kita tutup dulu terminalnya, kemudian di sini kita copy. Yang ini ya. Biarkan breaknya, kita copy ke sini. Nah, args-nya kita tidak perlu. Oke, selanjutnya di sini kita copy aja yang ini ya. Nah, seperti ini, kemudian ini kita ubah jadi kick gitu ya. Kita coba lagi. Jalankan node spasi titik. Bot sudah online, kita masuk kembali ke server Discord-nya. Nah, ketikkan lagi kick testing_user. Oh, user yang Anda tag tidak ada di dalam server ini. Kita coba lagi. Kick at testing user. Tuh, sekarang dia hilang ya. Mungkin tadi saya salah mengetikkan tag-nya ya. Sekarang sudah hilang dan sudah jalan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.